Prinsipnya menghilangkan udara di pipa. Tukang AC tahu caranya meski tidak pakai alat vakum. Ini PT promo saja. Gini guys, gue memang afiliator, sales, marketing, penjual, pedagang, terserah teman-teman mau bilang apa, mau sebut apa, mau cangcimen, mau kacamata, bebas. Intinya gue jual produk. Tapi gue jual produk yang memang bagus. Gue nggak mau bohongin konsumen. Produk jelek, gue bilang bagus. Kalau produk itu bagus, gue bilang bagus. Kalau produk itu jelek, gue bilang jelek. Begitupun dengan tutorial yang ada di channel ini. Semua tutorial yang gue kasih tahu itu cara yang benar. Contoh tutorial pasang AC. Pasang AC. Kayak abang ini. Nggak usah dipakum, cuma digejos-gejos pakai freon. Air purging. Vakum body. Vakum manual. Atau apalah itu sebutan teknisi. Itu cuma bahasa-bahasa agar kedengaran keren aja. Padahal itu tidak dibenarkan, guys. Tidak disarankan dengan teknik itu. Semua orang tahu sebenarnya. Gue juga tahu. Sebelum gue jadi afiliator, gue juga teknisi AC, teknisi lapangan, sama kayak teman-teman. Nah, yang benarnya vakum pakai alat vakum khusus AC. Untuk teman-teman pengguna AC, pastikan teknisi pada saat pasang AC teman-teman, vakum pakai alat vakum khusus AC. Alatnya kayak gini. Dan divakum minimal selama 15 menit. Kalau nggak percaya, manfaat vakum itu apa, fungsi vakum itu apa, cek aja di PT yang disematkan di channel ini. Yang judulnya, perlu nggak sih vakum di AC itu? Nah, gitu. Jadi gue nggak pernah ngajarin orang, walaupun tutorial, ngajarin cara yang tidak benar. Begitupun jual produk, walaupun gue sales, afiliator, marketing, penjualan, dapat komisi. Tapi gue jual, nggak mau mengecewakan orang. Kalau jelek, gue bilang jelek. Nih contohnya kayak gini nih. Leak detector ini. Ini namanya leak detector untuk mencari kebocoran freon di AC. Tapi ini produk tidak berfungsi, guys. Cek di PT sebelumnya. Udah dipraktekin. Produk sampah. Lalu sama kayak foam cleaner nih. Ini produk sampah, guys. Coba nih contohin ya. Aduh. Ih, rusak. Ya memang produk sampah ya kayak gini. Tuh. Tuh. Ini kan judulnya foam AC cleaner. Artinya untuk membersihkan AC. Nah, terus habis ini diapain lagi? Apakah dia bisa membersihkan AC? Nih sama kayak gini. Ini mana nih? Mana atasnya ini? Gue tuh banyak sebenarnya dikirimin seller kayak gini ya. Tuh. Tuh. Foam cleaner ini gue banyak. Terus ini produk sampah. Mana bisa membersihkan AC? Yang ada malah nambah kotoran di AC. Dia jadi kerak-kerak di AC nih nanti setelah kering. Ayo. Oke, dia anggaplah ngangkat kotoran. Nah, kebawa oleh foam ini, busa ini. Nih ya, keangkat. Terus diapain lagi? Sampah, guys, produk sampah. Makanya kalau teman-teman lihat, gue jual produk, gue bikin PT. Suatu produk ya. Nah, gue bikin cuma sekali doang. Terus selanjutnya gue nggak pernah jual lagi produk itu. Itu artinya produk itu jelek, guys. Gue cuman bikin PT itu untuk memenuhi kewajiban sebagai afiliator, sebagai endorse. Karena kan kalau afiliator itu, kalau di endorse itu wajib posting video. Nah, gue bikin video tuh, wajib memenuhi syarat. Tapi kalau gue selanjutnya, wah nggak dijual lagi produk itu artinya produknya jelek, guys. Nah, kalau gue bikin PT, produk itu berkali-kali terus, bikin terus, itu artinya produk itu memang bagus. Contoh nih, kayak gue jual AC Panasonic, itu kan sering banget, karena memang AC Panasonic bagus. Terus gue jual tangga nih, tangga lipat teleskopik dari rem itu, jet cleaner dari rem itu, berkali-kali terus sering teman-teman lihat, itu memang bagus. Tapi kalau gue nggak bikin lagi, cuma sekali doang, itu artinya produk sampah. Sama kayak gini nih, foam AC cleaner nih, sampah. Sama kayak gini nih, nyari kebocoran freon nih, kagak bisa berfungsi. Tuh, malah jadi kerak di evap AC teman-teman, di kondenser AC teman-teman. Jadi, walaupun gua promo, yang gua promoin itu memang benar-benar produk bagus. Gua nggak mau ngecewain orang. Kalau gue jual ya, gue nggak tahu kalau yang lain. Kalau gue jual produk itu memang benar-benar bagus, itu tuh gue ada rasa percaya diri memasarkannya, ada rasa kepuasan sendiri nanti pada saat konsumen beli dan konsumen senang, puas. Nah, gue juga puas, senang. Jadi gue itu bukan wah komisi, pokoknya komisi bodo amat orang mau
mau bagus mau enggak guys. Kalau produk itu jelek gue bilang jelek, kalau produk itu bagus gue bilang bagus. Tuh kalau gua ya, kalau gua nggak tahu kalau orang lain. Sama kayak tutor tutor cuci AC, tutor pasang AC, nggak perlu dipakum, cukup digejos-gejos pakai freon. Prinsipnya semua teknisi tahu. Ya tahu, gue juga tahu kok. Kalau pasang AC itu bisa pakai, maksudnya bukan bukan bisa, maksudnya digejos-gejos pakai freon. Tapi itu tidak benar, cara yang tidak benar. Makanya kan PT gue nggak pernah ngajarin orang kalau lo gak usah dipakum pakai alat vakum khusus AC, lo gejos-gejos aja pakai freon. Intinya udara bisa terbuang. Nggak pernah gue bikin kayak gitu, karena vakum di AC itu yang benarnya bukan digejos-gejos pakai freon. Dan vakum di AC itu bukan hanya membuang udara yang terjebak di dalam instalasi pipa, tapi uap-uap air, residu kotoran yang ada di instalasi pipa, EVAP itu harus dibersihin. Kalau cuma udara doang sih iya, bisa digejos-gejos, tapi uap air guys, itu yang bahaya. Makanya perlu alat vakum khusus AC minimal selama 15 menit biar instalasi pipa AC orang itu benar-benar kering. Dan perlu tahu, AC yang nggak divakum itu memang tidak serta-merta langsung rusak. Makanya teknisi masih bisa ngomong, gue pasang AC baik-baik aja nggak divakum. Iya, karena butuh waktu untuk rusak. Paling nggak 1 tahun, 2 tahun. AC teman-teman loyo, nggak prima. Itu untuk teman-teman pengguna AC jangan mau ya dibohongin oleh model-modelan teknisi kayak gini. Gue 20 tahun, 10 tahun jadi teknisi nggak pernah divakum baik-baik aja. Jangan mau guys. Mereka memang nggak bisa disalahin karena butuh waktu. AC yang nggak divakum itu untuk rusak ya. Terus digejos-gejos pakai freon. Yang jelas kalau teknisi profesional ya, pasti dia punya alat pendukung kerja lengkap. Pasti dia pasang AC sesuai prosedur yang benar, sesuai anjuran pabrikan. Yang kayak gini nih, yang prinsip membuang udara, dia cuma taunya itu membuang udara doang. Padahal nggak gitu guys. Vakum di AC itu bukan cuma membuang udara. Ini jelas-jelas teknisi tidak profesional, not recommended, terus teknisi kiri, nggak punya alat pendukung kerja lengkap.